Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya, Amalia Hasniati. Kali ini saya akan membahas tentang sudut rangkap atau ganda yang masih bagian dari persamaan trigonometri. Yang penasaran, simak terus ya videonya sampai selesai. Rumus sudut rangkap ini dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan dan meminimalkan dalam mengingat besar nilai fungsi trigonometri untuk sudut istimewa. Misalnya, kita tahu nilai sudut 60 derajat dan kita mau cari sudut 120 derajat, maka kita dapat memanfaatkan rumus trigonometri ini dengan cara 2 kali 60 derajat. Nah, ini adalah bentuk dari rumus sudut rangkap untuk fungsi sinus, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Nah, kita masuk ke contoh 1. Diketahui sin theta sama dengan 3/5, di mana theta ini merupakan sudut lancip. Yang ditanyakan, tentukan nilai sin 2 theta. Diketahui bahwa sin theta adalah 3/5. Dengan tetanya ini adalah sudut lancip, ya, sudut lancip. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya sin 2 theta. Kita tahu bahwa rumus sin 2 theta tadi adalah 2 kali sin theta dikali cos theta. Nah, kita udah punya sin theta, ya, nilainya 3/5. Sementara cos theta-nya kita belum tahu. Nah, kita cari dulu cos theta-nya. Di sini ada nilai 3 dan 5. Sebelumnya, sin itu kan adalah, ya, 3/5. Sin itu kan depan per miring, ya. Jadi kalau ada sebuah segitiga, misalnya tetanya di sini, depannya mana? Di depan sudut theta adalah 3 dan miringnya adalah 5. Nah, kita harus cari tahu ini. Karena cos itu apa? Cos theta itu kan samping per miring. Nah, kita harus tahu sisi sampingnya ini. Kita pakai Pitagoras. Jadi, X sama dengan akar dari sisi sampingnya, sisi miringnya dikuadratkan, jadi 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, sama dengan akar dari 5 dikuadratkan 25 dikurang 3 dikuadratkan 9. Ya, 25 dikurang 9 itu 16. Akar dari 16, berapa dikali berapa sih hasilnya 16? Ternyata dikali 4, ya. Jadi, akar 16 adalah 4. Jadi, X-nya ini sama dengan 4. Maka cos-nya berapa? Cos-nya 4 per miring. Miringnya 5, berarti cos-nya 4/5. Nah, tinggal kita masukin nih ke rumus ini. Jadi, sin 2 theta sama dengan 2 dikali sin theta-nya 3/5 dikali cos theta 4/5, ya. 2 dikali 3 dikali 4 itu 12. 5 dikali 5 itu 25. Nah, 2 dikali 12 itu 24/25. Jadi, sin 2 theta adalah 24/25. Nah, untuk rumus sudut rangkap fungsi kosinus terdapat 3 formula. Jadi, bisa pakai salah satu di antaranya yang sesuai. Untuk yang pertama adalah cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Yang kedua adalah cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Dan yang ketiga, cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Contoh yang kedua, untuk sudut rangkap fungsi kosinus,
Contohnya adalah tentukan nilai fungsi kosinus untuk sudut 120 derajat dengan memanfaatkan rumus pada sudut rangkap. Jadi katanya sudutnya itu 120 derajat. Yang ditanya adalah kosinus sudut rangkapnya, berarti adalah kosinus 120 derajat. Ini adalah sudut rangkap untuk kosinus, berarti cos 2A alfa ya, cos 2 alfa. Nah, berarti kalau 2 alfanya ini 120, berarti alfanya aja berapa? Alfanya berarti 60 ya. Karena kan 120 ya. 2 alfa sama dengan 120. Maka alfanya aja adalah 60 derajat. Oke, kita tahu rumus cos 2 alfa itu ada 3 ya. Salah satunya adalah cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, kapan kita pakai rumus pertama, kedua, ketiga itu tergantung soalnya. Jadi, misalnya ketika yang diketahui hanya sin, kita bisa pakai rumus kedua. Atau yang diketahui hanya cos, kita bisa pakai rumus ketiga. Atau seperti ini, kita bisa pakai cos dan sinnya. Kenapa? Karena kita tahu nilai dari cos 60 dan sin 60 itu berapa. Ya. Jadi, cos 2 alfa itu adalah cos 120 derajat. Sama dengan alfanya tadi adalah 60, berarti cos 60. Cos 60 kita lihat di tabel dan kita sudah ingat tentunya ya, harusnya itu adalah setengah. Nah, di sini dilihat ada kuadrat, berarti setengah dikuadratkan. Dikurang, jadi bukan 60-nya yang dikuadratkan, tapi nilai dari cos alfanya yang dikuadratkan. Seperti ini juga, sin alfa, alfanya 60. Ya, sin 60 itu kan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3-nya yang kita kuadratkan, bukan 60-nya yang dikuadratkan. Jadi, cos 120 derajat sama dengan, ini kan berarti setengah dikali setengah ya, kalau dikuadratkan, dikurang setengah akar 3 dikali setengah akar 3. Berarti kalau perkalian, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Berarti 1 dikali 1, 1 per 2 dikali 2, 4. Dikurang, ini juga sama, 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2, 4. Nah, akar kalau dikalikan sesama akar, jadi akar itu kan, akar 3 itu kan nilainya sama dengan 3 pangkat setengah. Jadi kalau dikuadratkan, itu sama dengan 3 pangkat setengah dikuadratkan. Nah, 2 dikali 1, itu kan 2. Jadi 2 per 2. 2 per 2 itu 1. 2 dibagi 2 itu 1. Jadi 3 pangkat 1. Jadi, akar pangkat 3 kuadrat itu adalah 3. Jadi, akar 3 dikali akar 3 adalah 3 ya. Jadi 1/4 dikali 3. Jadi 1/4 dikurang 3/4. Nah, di sini penyebutnya udah sama-sama 4. Maka tinggal kita kurangkan biasa aja. 1 dikurang 3 min 2/4 atau min setengah. Jadi nilai cos 120 adalah min setengah. Nah, yang terakhir adalah rumus sudut rangkap untuk fungsi tangen. Jadi, tangen 2 alfa itu sama dengan 2 tangen alfa per 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Nah, contoh yang terakhir, diketahui tangen theta itu sama dengan 2/3, di mana theta merupakan sudut lancip. Yang ditanyakan, nilai dari tangen 2 theta itu berapa? Penjelasan untuk contoh soal tangen tadi. Jadi, tangen theta sama dengan 2/3, yang mana tetanya ini sudut lancip juga.
Nah, yang ditanya tangen 2 theta. Ya. Tangen 2 tetanya berapa? Rumusnya, tangen 2 theta itu sama dengan 2 tangen theta per 1 dikurang tangen kuadrat theta. Di sini kita nggak perlu cos, nggak perlu sin. Cukup tangennya aja. Nah, di sini tangennya udah diketahui nih, 2/3. Jadi, 2 dikali 2/3 per 1 dikurang 2/3 yang dikuadratkan. Karena ini kan tangen kuadrat theta. Jadi yang dikuadratkan itu nilai 2/3-nya. Ya. Jadi 2 dikali 2, 4/3 per 1 dikurang ini, yang ini kan maksudnya adalah 2/3 dikali 2/3 ya. Nah, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 3, 9. Jadi 4/9. Maka 1 dikurang 4/9 sama dengan 4/3 per. Nah, 1 ini kita harus ubah dalam bentuk pecahan. Yang penyebutnya adalah 9. Berapa per 9 kah yang hasilnya 1? Ternyata adalah 9/9 ya. 9 dibagi 9 itu 1. Kenapa Bu harus 9/9? Kan 2/2 juga 1. Karena kita mau menyamakan penyebut dengan yang ini. Ya. Maka 9/9 dikurang 4/9 sama dengan ini 4/3 ya. 9 dikurang 4, 5/9. Sama dengan berarti 4/3. Nah, ini awalnya 5/9. Kemudian kita balik karena kita mau kalikan, jadi 9/5. Ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 4 dikali 9, 36. 3 dikali 5, 15. Kita sederhanakan sama-sama kita bagi 3 ya. Jadi atas dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. Jadi 36 dibagi 3, 12. 15 dibagi 3, 5. Jadi 12/5. Demikianlah penjelasan dari saya tentang rumus sudut rangkap. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Bye, see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.